Banjir lahar Gunung Semeru Senin sore kembali menerjang daerah aliran Sungai Lanang di Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang. Banjir lahar hujan membawa material pasir dan batu menerjang sejumlah daerah. Akibatnya 4 truk tambang dan sejumlah penambang di Sungai Leprak terjebak banjir di tengah jalur aliran lahar. 1 alat berat dikerahkan untuk bisa membuka jalur menyelamatkan para penambang. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras lebih dari 3 jam. Di sana ada 4 truk yang tidak bisa lewat karena banjir yang menyebabkan jalannya terputus, Pak. Dan di sana juga nggak bisa lewat ya? Ya, nggak berani kayaknya. Kalau nekat ya terpaksa akan hanyut nanti. Hanyut ya? Ya. Terus sekarang upayanya apa ini, Pak? Itu ada ekskavator yang sedang membenahi jalannya. Seismograf Pos Pengamatan Gunung Semeru merekam getaran banjir mencapai amplitudo maksimal 20 mm terjadi selama 5.766 detik. Petugas pun meminta para penambang pasir untuk waspada menjauhi jalur aliran lahar saat hujan di wilayah puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Hujan es disertai angin kencang menerjang kawasan Sidoarjo, Kota Jawa Timur. Akibatnya sejumlah pohon di pinggir jalan raya tumbang menyebabkan kemacetan. Hujan deras disertai angin kencang ini menerjang kawasan tengah Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Fenomena hujan es juga terjadi akibat cuaca ekstrim. Hujan es disertai angin kencang ini menyebabkan aliran listrik padam sementara sejumlah pohon di pinggir jalan tumbang. Petugas pun terpaksa menutup sementara akses jalan saat evakuasi pohon tumbang hingga sempat terjadi kemacetan panjang di kawasan protokol Sidoarjo. Kemacetan hari ini adalah imbas pohon tumbang. Jadi tepatnya di depan Delta Surya, Kabupaten Sidoarjo, ada 4 pohon tumbang. Akibat cuaca ekstrim ini sejumlah rumah warga dilaporkan rusak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil listrik yang dikendarai seorang PNS ini menabrak petugas kebersihan yang sedang menyapu di jalan di Mojokerto, Jawa Timur. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala, sementara mobil penabrak ini sempat terguling akibat kencangnya tabrakan. Dibantu warga, polisi mengevakuasi jasad seorang penyapu jalan karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, Jawa Timur. Korban Koirul Anam, warga desa Sidoarjo, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto ini tewas setelah ditabrak mobil listrik yang dikendarai seorang PNS. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat mobil listrik melaju dari jalan alun-alun Kota Mojokerto. Ketika melintas di lokasi, tiba-tiba mobil oleng dan langsung menabrak korban yang tengah menyapu jalan. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Selain menewaskan petugas kebersihan, kecelakaan juga membuat pengemudi mobil luka-luka. Saya sedang nyapu, kalau habis ngukupi sampah, jalan, gelendeng sepedanya gitu loh. Terus nggak tahu ditabrak dari belakang apa, saya kurang tahu, pasti saya nyapu di sana. Hasil olah TKP, polisi tidak menemukan bekas tanda-tanda pengereman di sekitar lokasi. Diduga pengemudi panik sehingga laju mobil tidak terkendali. Saat ini jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Mojokerto untuk diotopsi. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga menyesalkan kasus penganiayaan yang menewaskan korban tidak segera dilaporkan ke pihak pondok pesantren. Suryanto tak kuasa menahan tangis saat bertemu pengasuh Ponpes Gus Fatihunada di pondok pesantren PPTQ Al-Hanifah Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Suryanto menyesalkan para santri tidak segera melaporkan kejadian meninggalnya korban kepada pihak Ponpes. Suryanto berharap pihak Ponpes lebih perhatian kepada para santrinya. Sementara pengasuh Ponpes Gus Fatihunada ini membantah jika ada santri yang berbuat kesalahan akan dikenakan hukuman fisik. Kemarin juga kenapa kok anak-anak teman-teman nggak langsung laporan ke Gus, dulu ke pengurus yang lain itu yang kita sesalkan. Terus saya kadang bayangin gimana sakitnya Bintang itu, Bintang kayak apa sakitnya ketika begitu. Pondok sebenarnya sudah sering kali mengingatkan pada santri kalau ada apa-apa jangan langsung di sendiri main, kemudian
berakibat main hakim sendiri. Jangan, berkali-kali itu sering kali itu. Cuman ya nggak tahu ini akibat apa ya. Kemudian kok ternyata ada seperti ini. Sementara itu di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemirsa, seorang remaja tewas dianiaya pamannya sendiri. Ironis, penganiayaan dipicu karena pelaku sakit hati ibu korban kerap menagih utang Rp300.000. Sadis, untuk menghilangkan jejak, pelaku bahkan hendak membakar rumah korban. Di rumah di Jalan Cempaka Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara inilah pelaku DS tega menghabisi AZH, remaja putri 15 tahun yang juga keponakannya. Pelaku membunuh korban dengan cara menganiayanya saat sedang sendiri di rumah. Dalam aksi kejinya ini, pelaku bahkan berniat menghilangkan jejak dengan cara menyalakan kompor untuk membakar rumah. Dari pemeriksaan, pelaku ternyata sakit hati kerap ditagih hutang Rp300.000 oleh orang tua korban yang juga kakak dari pelaku. Usai pembunuhan, pelaku DS melarikan diri dan sempat buron sebelum akhirnya ditangkap di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan saat akan menuju ke Serang, Banten. Menurut keterangan tersangka, dan ini tentu masih lakukan pendalaman dari kita, namun menurut keterangan tersangka dia ditagih terus hutangnya hingga dia merasakan sakit hati. Hanya seperti ini. Berapa sih, Bang? Kalau menurut keterangan tersangka, dia berhutang Rp300.000. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis, terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rektor kampus swasta di Lenteng Agung, Jakarta Selatan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual terhadap 2 stafnya. Kedua korban trauma berat, bahkan salah satunya mengundurkan diri dari kampus. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di halaman kampusnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan setelah rektor mereka dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual terhadap 2 orang staf. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar rektor diberhentikan sementara waktu dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Mereka juga menuntut agar rektor memberikan klarifikasi atas kasus ini. Mahasiswa juga meminta kampus segera menunjuk PLT rektor. 2. Melakukan klarifikasi atas dugaan tindakan pelecehan seksual, baik terbukti maupun tidak terbukti. Dan yang ketiga, yaitu mengangkat PLT, pelaksana harian tugas, rektor sehubung dengan rektor yang masih dalam tahap. 2 staf Humas dan Ventura yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual pada bulan Januari dan Februari, berinisial RZ dan DF, mengalami trauma berat. RZ dimutasi ke program pasca sarjana, sementara DF memilih mengundurkan diri karena trauma mendalam. Kasus ini telah dilaporkan ke LPSK, Komnas Perempuan, serta Kemendikbud dan Dikti. Itu DF ya, karyawan honorer itu memang sudah mengundurkan diri karena rasa traumanya yang tidak bisa dikontrol lagi. Kalau yang pihak yang kedua itu memang demosi di S2-nya kampus. Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan rektor Universitas Swasta di Jakarta Selatan ini. Laporan RZ diterima Polda Metro Jaya pada 12 Januari 2024, sedangkan laporan DF dilimpahkan dari Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya pada 29 Januari 2024. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 8 orang saksi. Sudah diminta keterangan, yang satu sudah, yang satu nanti kami update lagi. Ya, yang satu LP itu sudah. Sementara kami menerima laporan dari dua orang ya, yang tertera di 2 LP. Terlapor seharusnya diperiksa pada Senin 26 Februari 2024, namun berhalangan hadir. Pemeriksaan akan kembali dijadwalkan Kamis 29 Februari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terus naik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Giselia Nurahmadi, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Gisel, bagaimana pantauan Anda terkait kenaikan harga komoditas pangan atau kebutuhan pokok di Pasar Senen? Silakan dengan laporan Anda.
Baik, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. 2 minggu menjelang bulan Ramadan, saat ini sejumlah bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di Jakarta mulai mengalami kenaikan harga. Salah satunya yakni di Pasar Senen tempat kami melaporkan saat ini. Adapun harga yang pertama yakni harga dari cabai keriting yang telah menembus angka Rp90.000 per kilogram, di mana sebelumnya berada di harga Rp70.000 per kilogram. Kemudian yang kedua ada cabai besar dari harga Rp80.000 per kilogram menjadi lebih dari Rp125.000 per kilogram. Kemudian selanjutnya ada bawang merah dan juga bawang putih yang mengalami kenaikan harga dari Rp25.000 menjadi Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Dan pemirsa, menurut salah satu penuturan dari pedagang ini, kenaikan harga ini dipengaruhi oleh jumlah stok ataupun pasokan yang semakin menipis, sementara jumlah dari konsumen semakin meningkat begitu. Sementara untuk harga bahan pangan lainnya seperti telur juga mengalami kenaikan harga di setiap harinya dari harga Rp27.000 per kilogram dan kini mencapai angka Rp30.000 per kilogram. Menjulangnya harga telur ayam ini diduga disebabkan oleh tingginya harga pakan ayam, sehingga mau tidak mau para penjual ini terpaksa untuk meninggikan harga jual demi mendapatkan keuntungan. Namun pemirsa, tidak hanya menjelang bulan Ramadan saja kenaikan harga ini juga disebabkan dan juga menjelang sering terjadi, apalagi saat menjelang bulan-bulan tertentu seperti hari Natal, Imlek dan juga Idul Fitri. Demikian, kembali ke Anda, Ocha. Baik, terima kasih Giselia Nurrahma melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Gisel. Ya pemirsa, sementara itu menyiasati kenaikan harga, para pemilik warung makan ini terpaksa mengurangi keuntungan dengan menjual dengan harga yang sama. Dan sudah ada Ismalia yang memantau di salah satu rumah makan Padang di Jakarta Pusat. Dan berikut selengkapnya dari Ismalia. Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Harga beras yang terus melonjak tentunya berpengaruh kepada setiap elemen masyarakat, terutama berpengaruh pada pemilik warung makan. Mereka harus memutar otak mensiasati bagaimana cara mereka untuk menghadapi kenaikan harga beras yang terus melonjak beberapa waktu ini. Dan saat ini saya berada di rumah makan Padang di daerah Jakarta Pusat. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan pemilik warung makan yakni Pak Ahmad. Kita akan tanya-tanya secara lengkapnya bagaimana cara ia mensiasati kenaikan harga beras. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Siang Ibu. Ya Pak Ahmad, ini kan untuk harga beras ini naik terus ya akhir-akhir ini. Nah, bagaimana Pak Ahmad sebagai pemilik warung makan mensiasati hal tersebut? Ya, sebetulnya kami sih merasa keberatan adanya bahan pokok mahal, terutama beras ya. Secara tidak langsung keuntungan Bapak sebagai pemilik warung makan ini berkurang, Pak? Udah pasti berkurang dari semula ya. Ibaratnya yang tadinya kita untung bisa taruhlah 40% ya, sekarang paling 20%. Untuk sementara kita bertahan dulu. Terima kasih Pak Ahmad atas waktu dan penjelasannya. Ya, Rosalin dan juga pemirsa, tadi kita juga sudah mendengarkan pemilik warung makan ini menjabarkan bagaimana cara mensiasatinya, yang dimana para pemilik warung makan ini sebenarnya ada beberapa cara, dengan cara menaikkan harga atau mengurangi porsi. Namun untuk di warung makan ini mereka memilih untuk menjaga kualitas. Dari Jakarta, Ismalia, Erin Nugraha, iNews melaporkan. Iya pemirsa, di tengah mahalnya harga sembako, ulah 78 pegawai KPK yang terlibat pungli rutan KPK sangat memprihatinkan. Namun oknum pegawai KPK ini hanya disanksi meminta maaf, bahkan seluruhnya tidak diperlihatkan wajahnya dari depan. Mengenakan pakaian putih hitam, inilah 78 pegawai KPK yang terlibat pungli rutan KPK dengan total 6 miliar rupiah. 78 pegawai dari berbagai jabatan hanya disanksi meminta maaf secara langsung dan terbuka. Sayangnya permintaan maaf hanya disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, anggota Dewas, serta jajaran KPK. Bahkan wajah-wajah para pegawai KPK yang terlibat pungli ini pun tidak terlihat dari depan. Hanya kepala dan punggung yang diperlihatkan. Namun masih terdengar sejumlah nama-nama yang disebutkan. 5. Irawan Ari Teguh Wibowo. 4. Suheri. 3. Rizky Andriansa. 6.
Agung S. Sumadri. Sementara 12 lainnya diserahkan ke Sekjen KPK karena pelanggaran etik dilakukan sebelum Dewan Pengawas KPK terbentuk. Ironis, praktik pungli rutan sejak tahun 2018 dengan nominal 6 miliar rupiah lebih ini justru terjadi di rutan lembaga yang seharusnya menjadi penegak pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, audisi ajang pencarian bakat Miss Indonesia 2024 kembali digelar untuk mencari bakat-bakat wanita Indonesia terbaik. Audisi kali ini digelar di kota Surabaya, Jawa Timur yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kota di Indonesia. Surabaya menjadi kota ketiga digelarnya audisi Miss Indonesia 2024. Puluhan peserta nampak antusias mengikuti serangkaian tes dalam ajang paling bergengsi di Indonesia ini. Para peserta audisi tidak hanya berasal dari kota Surabaya, namun juga diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Saya ingin menyuarakan suara wanita Indonesia, bahwasanya wanita juga memiliki power dan bisa mensumbangsikan prestasi untuk negeri. Memang kita audisi jalan di kota-kota besar, tapi tidak kemungkinan untuk peserta-peserta di sekitar Surabaya seperti Blitar, kemudian ada Lombok, ada Sidoarjo dan lain-lain. Antusiasme para peserta audisi juga terlihat pada hari kedua audisi yang digelar di Hotel Oakwood, Surabaya ini. Para peserta menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria. Memberikan pemahaman bagi banyak orang mengenai Papua, dan juga saya memotivasi agar saya yakin dan percaya untuk membanggakan kedua orang tua saya dan juga membanggakan banyak orang Papua yang ada di luar sana. Intinya kita terus mencari para peserta yang memang mempunyai penilaian yang sangat baik dari sisi pengetahuan, dari sisi attitude-nya, gitu kan, semuanya sangat baik. Setelah Surabaya, audisi Miss Indonesia 2024 selanjutnya dilaksanakan di kota Yogyakarta. Proses audisi ini diharapkan mampu menghadirkan bakat-bakat wanita terbaik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal terpilih seorang caleg menutup jalan antar desa dengan tembok semen di ND Nusa Tenggara Timur hingga terisolir. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup akhir jumpa kita siang ini. Saya Rosalincio bersama tim yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Sejumlah orang menutup jalan dengan tembok semen di Desa Nuamuri Moni, Kecamatan Kelimutu, ND Nusa Tenggara Timur. Pelaku penutupan jalan ternyata caleg Dapil 4 Kabupaten ND, Marcelus Budobata, dari Partai PSI bersama sejumlah tim sesnya. Penutupan jalan ini diduga karena Marcelus tidak lolos menjadi anggota legislatif. Akibat penutupan jalan, 2 desa terisolir karena sepeda motor dan mobil tidak bisa melintas di jalan tersebut.